Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yunisa dengan NIM 20332047. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas ketiga dari pengantar kewirausahaan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan kewirausahaan. Sebelum saya memasuki inti dari pembicaraan saya, baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah modal utama bagi pertumbuhan di suatu negara. Kewirausahaan merupakan strategi pendorong tumbuhnya perekonomian suatu wilayah, bahkan satu negara. Pengembangan kewirausahaan dilakukan dengan cara mengembangkan pelaku usaha yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan, atau kemampuan dan mental dengan harapan akan menciptakan kemandirian dalam berusaha dan berbisnis. Adapun ciri-ciri orang yang disebut sebagai kewirausahaan. Yang pertama, memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, tanggung jawab yang besar. Yang keempat, komitmen yang tinggi. Yang kelima, komunikasi yang baik. Itu adalah beberapa ciri-ciri orang wirausahaan yang sukses. Jika kita ingin menjadi wirausahaan yang sukses, maka ciri-ciri yang saya sebutkan tadi harus kita miliki. Terus, bakal timbul pertanyaan dari diri kita, bagaimana cara membangun suatu usaha? Ya jelas, banyak cara ataupun informasi untuk kita ingin menjadi wirausahaan. Tetapi, jika kita melihat ataupun membaca dari berbagai biografi dari wirausahaan yang hebat di dunia ini, banyak faktor yang memungkinkan yang membuat dia akhirnya menjadi wirausahaan, yaitu dari sesuatu yang mudah hingga tersulit. Yaitu yang pertama, misalnya kalau dari faktor keluarga, pengusaha yang biasanya cenderung memudahkan kita untuk tampil menjadi seorang wirausahaan pula. Yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha, artinya memang menyediakan diri untuk menjadi pengusaha atau wirausahaan. Yang ketiga, iseng-iseng nih atau kerja sampingan, artinya dia melakukan di luar kebiasaan dia, melakukan di luar ekspektasi dia. Tetapi ternyatanya yang iseng malah menjadi keberuntungan untuk dia menjadi wirausahaan pula. Dan yang keempat, terpaksa atau coba-coba. Kadang-kadang sesuatu yang kita coba-coba ternyata menyenangkan, bahkan menghasilkan, dan yang terpaksa mau tidak mau kita lakukan. Misal, dari faktor keturunan, tidak ada yang lain, atau karena faktor ekonomi. Mau tidak mau, kita harus melakukannya. Ada 3 cara untuk memulai suatu usaha. Yang pertama, mendirikan usaha baru, yaitu dengan benar-benar didesain dan direncanakan dengan usaha baru. Yang kedua, membeli suatu perusahaan, artinya dengan perusahaan yang sudah ada, Anda berani membeli dengan harga yang sudah ditentukan. Yang ketiga, sistem kerjasama manajemen dengan cara memakai nama yang sudah ada di manajemen lain dan sudah terkenal. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai sejak kita menjadi wirausahaan. Yang pertama, data atau informasi yang tidak lengkap. Seperti apa? Ya seperti produk, jenis, siapa pasarnya, siapa marketnya, siapa yang diajak bahan bakunya, siapa yang diajak kerjasama. Ya itu semua harus lengkap dan harus kita pelajari dan ketahui. Yang kedua, salah perhitungan dapat menyebabkan kolaps. Misal, kita ada di kota Kerinci, terus ada makanan yang lagi booming dan laris manis di sana, yang membuat kita ingin membuka cabang jenis makanan tersebut.
Ya, kita membuka cabang di kota kita. Karena kita berpikir bahwa itu adalah peluang yang besar. Tetapi kita harus ingat, tidak semua yang cocok ataupun booming di tempat lain akan cocok dan booming juga di tempat kita tinggal. Jangan sampai salah perhitungan, termasuk misalnya di situ kotanya dingin, ya wajar dong makanannya menjadi cocok. Ya jenis makanannya seperti hangat, panas, pedas, dan lain-lain. Ketika itu dibawa ke daerah Sumatera, di tempat kita tinggal, atau cuacanya adalah panas, kadang-kadang selera lidahnya seperti mut-mutan. Maka dari itu, jika kita ingin membangun usaha, harus kita analisis dan penilaian secara benar dan tepat dari segala sisi, supaya pada akhirnya kita memiliki kesimpulan bahwa ini benar untuk dilakukan. Sekarang kita lanjut soal modal. Pada prinsipnya, modal itu ada dua. Yang pertama, dalam bentuk materi atau uang. Artinya ini diperlukan sebagai syarat untuk memulai suatu usaha. Yang kedua, modal keahlian atau modal skill. Makanya, besar kemungkinan jika ingin berhasil, carilah usaha yang benar-benar ada di fashionnya saudara. Sehingga apa Anda punya ketertarikan, maka kemungkinan besar skillnya Anda ada di sana. Dan ada dua jenis dari modal usaha yang bisa kita kenali. Yang pertama, modal investasi. Berarti digunakan dalam jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya dihitung dari hitungan tahun. Yang kedua, modal kerja, yaitu sebaliknya itu digunakan dalam jangka pendek dan beberapa kali pakai. Dan dalam konteks produksi, artinya setelah dikeluarkan, setelah digunakan dalam jangka waktu yang sebentar, hitungannya bisa hari, bisa jam, bisa minggu, bisa bulan, itu bisa diprediksi. Itu bisa diprediksi akan kembali digunakan untuk produk berikutnya. Bagaimana dengan sumber-sumber usaha atau sumber-sumber modal dalam proses menunjang usaha? Yaitu dapat diartikan dengan modal sendiri ataupun modal pinjaman. Dan ingat, untuk memperoleh modal usaha perlu diperhatikan minimal 4 hal. Yang pertama, tujuan usaha Anda atau tujuan perusahaan yang ingin dibangun. Kedua, masa atau waktu yang diperlukan. Kita harus memiliki bayang-bayangan kira-kira masa pengembalian modal, waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal untuk digunakan. Jangan sampai pada akhirnya tidak kembali, karena bagaimanapun tujuan akhir pengusaha adalah keuntungan secara bisnis. Yang ketiga, berapa besar biaya yang sebenarnya dikeluarkan secara sistematis dan keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir, estimasi keuntungan, yaitu barangkali kita dapatkan melalui usaha yang kita pilih. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.